take it out. Something got into it. A deer, maybe. A bear did cocaine. Apex predator. Beth, we should go. Kinda seems like the thing that stays with a man forever. Don't move, I'm gonna get you out of here, okay? No, they're harmless. Seorang ibu dan putrinya bersama dengan teman putrinya berjuang menyelamatkan diri dari amukan beruang yang sangat buas. Beruang tersebut telah menimbulkan petaka bagi siapa saja yang ada di dekatnya dan juga sudah banyak menimbulkan korban jiwa oleh si beruang tersebut. Lantas mengapa beruang tersebut begitu agresif dan menyerang siapa saja yang ia lihat? Awal mulanya ada penyelundup narkoba bernama Andrew menyelundupkan narkobanya dengan menjatuhkan narkoba jenis kokain melalui pesawatnya. Ketika ia sudah menjatuhkan semua kokainnya, ia mencoba terjun dari pesawat. Namun naas bagi dirinya, saat ia mencoba untuk terjun, kepalanya terbentur di bagian pintu pesawat sehingga membuat ia tak sadarkan diri dan terjatuh membuat dirinya tewas karena jatuh dari pesawat. Kemudian jasadnya lalu ditemui oleh warga lokal dan warga tersebut langsung melaporkan ke polisi. Detektif lokal bernama Bob lalu mengidentifikasi jasad Andrew dan diketahui bahwa Andrew adalah salah satu anak buah gembong narkoba bernama Sid White, dan kokain yang ditemukan oleh polisi di sekitar mayat Andrew dipastikan milik Sid White. Full name, Andrew C. Thornton II. And there's more of this. Out there was one of Sid White's guys out of Missouri. He's a known drug trafficker with ties. Kemudian di tempat lain, sebagian kokain yang dijatuhkan oleh Andrew jatuh di sebuah hutan dan kokain tersebut dimakan oleh seekor beruang betina. Beruang itu pun menjadi agresif dan menyerang sepasang kekasih, Elsa dan Olaf. Alhasil, Elsa tewas diserang oleh beruang. Di tempat lain, Sid White yang kehilangan kokainnya mendapat informasi bahwa sebagian kokainnya berada di sebuah hutan. Lalu ia menyuruh anak buahnya bernama David untuk mengambil sebagian kokainnya yang berada di hutan dan menyuruh David untuk mengajak Eddie, putra Sid. Lalu David dan Eddie pun bertemu di sebuah bar dan membahas tentang pengambilan kokain. Namun rupanya informannya detektif Bob mendengar percakapan David dan Eddie. Bob yang mendapat informasi itu pun berencana menangkap mereka berdua saat berada di hutan. Sementara itu, Sari, seorang perawat, mendapat kabar dari sekolah putrinya yang bernama Didi telah bolos sekolah bersama temannya Henry. Didi dan Henry bolos sekolah dikarenakan mereka ingin melukis gambar air terjun di hutan. Lalu setelah Sari mendapat informasi dari sekolah, Sari menemukan tasnya Henry dan melihat sebuah peta yang menunjukkan Didi dan Henry pergi ke sebuah air terjun yang berada di hutan. Lalu Didi dan Henry tiba di hutan dan beristirahat di sebuah tempat. Di tempat itu, mereka tanpa sengaja menemukan sebuah kokain. Mereka pun penasaran dengan rasa kokain tersebut. Lantas mereka berdua pun mencicipi kokain tersebut. You've done it before, you can do it again. Well, Setelah mencoba kokain dan rasanya tidak seenak yang mereka bayangkan, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun mereka bertemu dengan beruang yang memakan kokain. Lalu mereka pun diserang oleh beruang itu. Di sisi yang lain, Sari yang khawatir dengan putrinya pergi ke hutan dan menemui penjaga hutan untuk membantunya mencari anaknya yang pergi ke hutan. Sari ditemani oleh Liz dan Peter menyusuri hutan demi menemukan Didi dan Henry. Di perjalanan mereka akhirnya menemui Henry yang sedang berada di atas pohon. Henry melakukan itu dikarenakan ia menyelamatkan diri dari serangan beruang yang telah memakan kokain. Sedangkan Didi dibawa oleh beruang ke suatu tempat. a really terrible bear. A bear? Yeah, I know. It was far. Kemudian tak lama dari itu,
Beruang yang menyerang Henry dan Didi datang dan menyerang mereka semua. Di serangan tersebut, Peter mencoba menyelamatkan diri dari serangan beruang dan ia menemukan tumpukan kokain yang sudah dimakan oleh beruang. Setelah itu, Peter dengan berlumuran kokain di badannya menaiki pohon demi menyelamatkan diri dari serangan beruang. Beruang yang sangat terobsesi dengan kokain pun mencoba menyerang Henry yang sedang berada di atas pohon. Henry pun berusaha menaiki pohon agar beruang tidak menyerangnya. Di saat beruang itu mencoba menyerang Henry, beruang itu melihat Peter yang di badannya dipenuhi dengan kokain. Alhasil Peter menjadi sasaran beruang yang tertarik dengan kokain di badannya. Peter pun tewas diterkam oleh beruang tersebut. Oh, God! Melihat beruang tersebut sedang sibuk memakan tubuh Peter, Sari dan Henry melarikan diri ke hutan untuk menjauh dari beruang tersebut. Sedangkan Liz yang sedang terluka akibat serangan beruang mencari bantuan dan kembali ke markasnya. Di sisi yang lain, Detektif Bob telah sampai di hutan dan tidak sengaja melihat sebuah tas di gazebo tempat ia beristirahat. Sementara itu, David dan Eddie telah sampai juga di hutan. Lalu David pergi ke kamar mandi di kantor penjaga hutan. Di sana, ia bertemu dengan 3 remaja berandalan yang mencoba melukai David. 3 remaja tersebut tidak mengetahui bahwa David adalah anak buah gembong narkoba. Alhasil, 3 remaja tersebut yang mencari perkara sama David pun dibuat babak belur oleh David. Setelah mengalahkan 3 remaja, David tidak sengaja menemukan kokain yang ia cari. Lantas David pun mencurigai 3 remaja tersebut telah mengetahui keberadaan kokain tersebut. Lalu David dan Eddie menginterogasi salah satu dari 3 remaja tersebut. Remaja tersebut pun mengakui bahwa ia menemukan kokain di hutan dan menyimpan beberapa kokain di sebuah gazebo. Lalu David, Eddie, dan remaja itu pun pergi ke tempat di mana kokain itu disimpan, yaitu di gazebo yang berada di hutan. Selang beberapa saat, Liz kembali ke kantornya untuk meminta bantuan. Di sana ia melihat 2 remaja yang babak belur akibat dihajar oleh David. Dan rupanya beruang yang menyerang Liz sewaktu di hutan mengikuti Liz hingga ke kantornya. Beruang tersebut pun meneror Liz dan 2 remaja yang bersama dengan Liz. Lalu Liz yang memiliki senjata api mencoba untuk menembak beruang tersebut. Namun bodohnya, Liz yang tidak mahir menggunakan senjata api malah menembak salah satu remaja yang bersamanya. Alhasil remaja tersebut tewas seketika dan beruang terselamatkan. Kemudian kegagalan Liz menembak beruang yang mencoba menyerangnya, beruang tersebut berhasil menyerang satu remaja yang bersama dengan Liz. Dan tak lama datang 2 petugas ambulan untuk menyelamatkan Liz. 2 petugas yang datang ke kantornya Liz terheran-heran dengan kondisi kantornya Liz yang berantakan. Lalu 2 petugas tersebut menemukan Liz yang sudah tak sadarkan diri. Salah satu petugas ambulan pun mencoba memeriksa kondisi Liz. Selagi memeriksa kondisi Liz, teman petugas ambulan yang lain memeriksa sekitar kantornya Liz. Dan ia menemukan ada beruang di dalam kantornya Liz. Lalu mereka semua pun melarikan diri dari beruang menggunakan mobil ambulan. Namun mereka semua tak terselamatkan setelah beruang mengejar dan berhasil menyerang mereka. Teror beruang tidak sampai di situ saja. Di tempat lain, Eddie, David, dan satu remaja yang menyimpan kokain telah sampai di gazebo yang dimana tempat kokain disimpan. Namun di sana sudah ada detektif Bob yang terlebih dahulu mengambil tas yang berisikan kokain. Bob pun meminta mereka bertiga untuk menyerah. Namun David tidak mau menyerah dan alhasil dirinya pun tertembak oleh Bob. David yang terluka mencoba untuk menyelamatkan diri dari Bob dan tak lama datang beruang yang membuat mereka menjadi takut. Dengan hadirnya beruang di tengah-tengah mereka membuat mereka langsung terdiam agar mereka tidak diserang oleh beruang. Dan beruang tersebut yang telah banyak memakan kokain tiba-tiba pingsan dan menimpa Eddie yang berusaha untuk diam agar tidak diserang oleh beruang.
Beruang yang pingsan akibat terlalu banyak memakan kokain membuat Bob, David, dan satu remaja itu pun bekerja sama untuk membantu Eddie melepaskan diri dari tertimpanya dengan beruang. Lalu di saat David mencoba menyelamatkan Eddie yang tertimpa oleh beruang tersebut terbangun setelah mencium aroma kokain yang terjatuh dari sakunya David. Alhasil beruang itu pun terbangun dan memakan kokainnya. She's awake. Oh shit! Stay back, stay back. No, don't eat that, don't eat that. I will be goddamn. Setelah beruang memakan kokainnya, beruang itu menunjukkan perilaku yang aneh. Beruang itu pun mencoba menyerang Eddie. Namun Bob berhasil membuat beruang yang sedang kecanduan kokain itu pun pergi menjauh dari mereka semua dengan melemparkan kokain ke tempat yang jauh. Selagi beruang memakan kokain yang dilempar oleh Bob memerintahkan David, Eddie, dan satu remaja itu untuk pergi menyelamatkan diri. Namun David yang memiliki tugas untuk mengambil kembali kokainnya meminta Bob untuk menyerahkan kokainnya. Selagi mereka bersih tegang, datang Sid White yang langsung menembak Bob. Sid White datang untuk meminta Bob menyerahkan kokainnya. Namun kokainnya sudah Bob lempar ke beruang dan beruang itu membawa tas yang berisikan kokain. Dan tak lama, datang rekannya Bob dari kepolisian. Awalnya Bob tampak senang, namun ternyata rekannya juga salah satu dari anak buahnya Sid White. Bob pun merasa kecewa dengan rekan kerjanya itu. Lalu Bob yang kecewa dengan rekannya memberitahu kemana perginya beruang ke Sid White. Sid White dan anak buahnya pun menyusul beruang yang membawa tas berisikan kokain. Kemudian di tempat lain, Sari dan Henry yang mencari keberadaan Didi menemukan jejak cat lukis yang dibuang oleh Didi. Dengan itulah Sari dan Henry menyusuri kemana perginya Didi. Selagi menyusuri jejak cat, mereka bertemu dengan Olaf yang berhasil bertahan hidup dari serangan beruang, walaupun kekasihnya si Elsa tidak terselamatkan. Lalu Sari yang bertemu dengan Olaf menanyakan tentang Didi, dan Olaf memberitahukan bahwa Didi telah dibawa oleh beruang ke sebuah goa. Kemudian Olaf mengantarkan Sari dan Henry ke tempat Didi berada. Sesampainya di sana, Olaf menolak masuk ke dalam goa karena takut di dalamnya ada beruang. Alhasil, Sari dan Henry saja yang memasuki goa. Sesampainya di dalam goa, Sari dan Henry bertemu dengan Didi dan melihat ada dua anak beruang yang sedang memakan kokain. Lalu dari kejauhan terdengar induk beruang yang sedang mendekati gua sambil membawa tas yang berisikan kokain. Sari, Didi, dan Henry pun terpaksa mencari jalan keluar lain agar tidak bertemu dengan induk beruang. Sementara itu, gembong narkoba dan anak buahnya yang sedang mencari kokain melihat jasad Olaf yang telah tewas karena diserang beruang. What was that? Cocaine Bear's back. Kemudian gembong narkoba dan anak buahnya pun tiba di gua yang dimana tempat Didi dibawa oleh beruang. Dan rupanya gua tersebut adalah tempat tinggal si beruang dan anak-anaknya. Lalu di gua tersebut, gembong narkoba dan anak buahnya mengambil kembali kokain yang mereka cari. Mereka mencari kokain hingga tiba di tempat air terjun. Di sana mereka bertemu dengan Sari, Didi, dan Henry yang terjebak oleh air terjun. Sehingga mereka tertahan di pinggiran air terjun. Di tempat itu pula ada dua anak beruang yang mencoba menyerang Sid White. Sid White pun melemparkan sebagian kokainnya agar dua anak beruang itu menyingkir darinya. Get away! Back off! Back off! Get out of here, you little fucker! Get out of here! Lalu di tempat itu sempat terjadi perdebatan antara Sid White dengan Eddie anaknya, bahwa Eddie sudah muak bekerja dengan ayahnya yang sebagai gembong narkoba dan Eddie menginginkan ayahnya untuk kembali ke jalan yang benar. Namun di tengah perdebatan di antara mereka, tiba-tiba induk beruang datang dan menyerang Sid White. Melihat itu, Sari, Didi, Henry, David, dan Eddie langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Sid White menembak si beruang dengan senjatanya sehingga si beruang terjatuh dan tak sadarkan diri. Oh shit! We gotta jump!
Setelah beruang tidak sadarkan diri, Sid White yang masih menginginkan narkobanya mengambil kembali narkobanya yang sedang tersangkut di sebuah pohon. Namun ketika Sid White mengambil kembali narkobanya, ia diserang oleh induk beruang yang sadar kembali. Alhasil, Sid White menjadi santapan empuk bagi induk beruang dan anak-anak beruang yang sedang terpengaruh oleh narkoba. Di tempat lain, Sari, Didi, Henry, David, dan Eddie selamat setelah mereka melompat dari air terjun. Lalu mereka pun berpisah. David dan Henry kembali pulang ke rumahnya. Begitupun Sari, Didi, dan Henry. Di sepanjang jalan, Sari, Didi, dan Henry melihat jasad Liz dan 2 petugas ambulan yang masih tergeletak di jalan akibat diserang oleh beruang. What about that life, Miss McKendry? Yeah, you're too grounded for rehab. Lalu setelah tiba di rumah, Eddie dan David membawa anjing milik Bob untuk menjadi hadiah bagi putrinya Eddie. Sedangkan nasibnya Bob telah tewas karena tertembak oleh Sid White. Dan anjing milik Bob yang selalu dibawa ketika Bob bekerja kini dirawat sama Eddie. Sementara itu, remaja yang menyimpan kokain milik Sid White menumpang ke New York dengan tas yang berisikan kokain. Dan kisahnya pun telah selesai. Oh shit.